Makanya dikatakan nanti orang-orang yang suka memaafkan disuruh berdiri di hadapan manusia, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga manusia ya ikhwah, ketika punya akidah, dia berbuat kebaikan kepada makhluk, tapi balasannya berharap kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah diistilahkan, dia hidup di bumi tapi hatinya di langit. Dia berbuat baik sama manusia, mau manusia bilang syukran atau manusia nggak bilang syukran, dia berharapnya sama yang di atas, bukan kepada manusia. Nah, makanya kesalahan orang karena minimnya akidah dan kebodohan, dia berbuat baik sama orang yang ngomong syukran marah dia. Mengasih uang, orangnya diam, dianya diam. Ente nggak ngomong apa-apa. Udah selesai ini. Ya udah selesai kan, uangnya udah ambil, apalagi? Nggak terima kasih, syukron. Oh ya, apaan syukron? Nah ya gitu mestinya. Lain kali kalau dikasih syukron ya. Akhirnya mengharapkan sesuatu kepada manusia. Subhanallah ya ikhwah. Allah mengatakan tentang penghuni surga, innama nut'imukum liwajhi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Penghuni surga itu dulu di dunia dia suka ngasih makan dengan kecintaannya kepada orang miskin, orang tertawan, dan juga orang sulit. Dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kita kasih makan kalian dengan mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ana enggak berharap dari antum balasan atau terima kasih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk yang tidak boleh kita lakukan, kita mengharapkan ucapan terima kasih kepada manusia ketika berbuat baik. Dan juga enggak boleh kita mengucapkan ketika kasih kebaikan, tolong doakan ana. Artinya masih ada apa? Harapan, nggak boleh. Mutlak kita kasih, minta pahalanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berkarakter seperti ini mudah. Kenapa? Karena jiwanya mengharapkan kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan apa yang ada manusia. Nah, kenapa manusia sulit memberikan maaf? Afu. Sedangkan subhanallah di antara nama Allah adalah Al-Afu, memberikan maaf. Ya Allah memberikan maaf dan mencintai maaf. Makanya hamba yang memaaf termasuk mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ya ikhwah, ketika sebagian orang memberikan maaf kepada saudaranya, dia merasa hina. Kenapa ana maafkan dia? Mestinya dia yang minta maaf ke ana. Jadi dia seolah-olah maaf itu menghinakan dirinya, menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan kalau dia berikan maaf, dia tahu ganjaran maaf yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia senantiasa akan memberikan maaf kepada manusia. Ya. Nah, ini pelajaran yang berharga, ya. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allah tidak menambah dari maafnya seseorang kecuali izzah. Apa? Kemuliaan. Ibnu Taimiyah ya ikhwah rahimahullah, pernah ada satu musuhnya geram. Dia bayar orang suruh gebukin Ibnu Taimiyah. Subhanallah, Ibnu Taimiyah dipukulin sama orang-orang ini. Setelah dipukulin, Ibnu Taimiyah pulang ke rumahnya. Ada orang yang melihat, lapor ke polisi. Tadi di jalan ada fulan digebukin sama orang ini. Subhanallah, polisi tahu ternyata provokatornya si fulan yang bayar ini. Itu provokatornya kabur, takut ditangkap polisi, ngumpet di rumah Ibnu Taimiyah. Ngetok pintu, ana mohon ngumpet di rumah antum. Ibnu Taimiyah tahu dia yang nyuruh dia pukul. Iya, antum ngumpet aja di rumah ana, lebih aman. Karena tuh polisi nggak mungkin ke rumah ana, mesti nyari antum di rumah orang lain. Lihat subhanallah bagaimana luasnya dia dalam memaafkan. Karena dia mengharapkan apa yang di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan. Sekarang kalau dia ditangkap polisi, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia maafkan, maka diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan nanti
Orang-orang yang suka memaafkan disuruh berdiri di hadapan manusia, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada satu kitab subhanallah bagus, dikarang oleh Syekh Abdul Razak, Asbabus Sabar 'alal adza khalq, sebab-sebab bisa sabar terhadap gangguan manusia. Dia kumpulkan semua perkataan Ibnu Taimiyah yang intinya gimana kita bisa memaafkan. Qaidatun fi sabar, Ibnu Taimiyah punya kitab kaidah dalam sabar, memaafkan dan seterusnya. Nah ini subhanallah dalil ala quwwatil aqidah, dalil kuatnya akidah seseorang. Rumah tangga, kenapa sering berantem rumah tangga ini? Si istri nggak mau ngalah, si suami nggak mau ngalah. Karena si istri merasa kalau ana ngalah, ana diinjak-injak dan seterusnya. Padahal kalau dia tahu si istri ini ketika dia mengalah kepada suaminya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan perempuan yang salehah kalau ribut sama suaminya, dia mengatakan ini tanganku, tafadhal antum perbuat apa yang antum mau. Nah kapan bisa hadir sifat-sifat seperti ini? Kalau ada apa? Akidah. Karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah ini semuanya buah dari akidah. Makanya pembahasan akidah itu pembahasan iman. Yang kedua pembahasan yang berkaitan dengan akidah yang banyak diselisih oleh ahlul bidah. Dan yang ketiga pembahasan akhlak, karena orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan ini subhanallah perkara besar, perkara agung. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan kita orang-orang yang tamasuk biddin, memiliki akidah ahlus sunnah yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita hidup di atas sunnah dan wafat di atas sunnah dan Islam. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengkaruniai kepada kita semua akhlak yang baik dan juga dijauhi dari akhlak yang buruk.